Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat pecinta falak, sahabat NFO, sahabat ngaji bareng gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu ala rasulillah. Kita bisa dipertemukan lagi dalam video ini. Dan dalam pertemuan kali ini saya coba untuk melanjutkan tutorial yang kemarin begitu ya. Kalau kemarin kita sudah buat ini ya, sudah jadi latihan arah kiblat. Nah, ini kan sekali kita klik hitungan langsung muncul karena kemarin kita belum memasukkan button tombol eksekusinya, belum kita kasih coding. Jadi ini nggak bisa. Meskipun kok umpama ini kita rubah gitu ya, 111 saja gitu, ini hasil ya tetap saja. Kenapa? Karena tombol eksekusi belum diaktifkan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba untuk mengaktifkan tombol eksekusi gitu ya, atau tombol buttonnya supaya bisa fungsi. Kita langsung saja ke AIDA yang kemarin. Kalau ini masih aplikasi yang kemarin. Lah, untuk mengaktifkan tombol button ya kita tinggal panggil saja tombolnya dengan menggunakan membuat sebuah listener gitu ya, seperti atau sebagaimana modul yang pernah atau sudah saya kirim kemarin, kayaknya baru ini ya, pas tanggal berapa ya, pokoknya pernah saya kirim gitu ya. Jadi kemudian kita tentukan mau ditaruh di mana gitu ya. Artinya listener ini kita buat dulu listenernya ya. Button eksekusi kemarin variabel button itu btn yang sudah kita buat. Kemudian kita mau mengaktifkan button ini, berarti kita set. Nah, gitu ya. Setnya apa? Set ketika diklik. Nah, berarti kita butuh on click ini ya. On click listener ini gitu ya. Kita butuh ini gitu ya. Nanti kita klik set on click listener. Nah, ketika diklik apa? Ada new apa? Tampilan view. Ada tampilan baru. Nah, begitu. Ada enggak ini? Nah, ada view. Kita buat view-nya apa? View on click. Nah, begitu. Nah, ini ada on click listener ya. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita menggunakan fungsi ini. Kemudian kita tambah kurawal. Ini penutupnya kita hapus, kita taruh bawah sendiri sebagai penutup coding nanti sebagaimana ada di modul. Artinya kalau ini kita mulai dari awal, berarti nanti tindakan yang akan dilakukan seperti mengambil data, kemudian mengolah data ini akan dilakukan setelah tombol klik ditekan. Kalau enggak ya tidak akan terjadi apa-apa. Begitu ya. Kita tambahkan tombol penutup, taruh di on click listener, berarti kita taruh di mana ya, di sini ya, sebelum penutup dari on create. Nah, jadi sebelum penutup dari on create kita buat begini, kemudian kita tambah lagi. Sebentar, ini tadi ada yang kurang sepertinya. Kita lihat karena nggak cukup on click listenernya, nggak cukup ini saja. Nah, di sini harus ada add override ya, artinya ini kita akan melakukan sebuah tindakan override. Nah, dari override ini tindakan yang akan dilakukan public secara umum void ya. Void ini adalah metodenya, kita akan membuat metode tanpa ada pengembalian, tidak ada pengembalian nilai. On click. Nah, on click ini ketika diklik kita beri salah, bukan vibrator, view, salah pencet. Nah, view kita pakai V lah, gitu cukup, gak apa-apa sebagai operatornya. Kita buka kurung lagi. Nah, kita tutup. Penutupnya kita jadikan satu di bawah. Ini tutup pertama adalah tutup dari on click
yang on kliknya, kemudian tutup yang kedua kita pakai kurawal, ditutup pakai tanda kurung. Nah, penutup coding adalah titik koma. Sudah. Oke, kita coba ya. Nah, setelah ini kita run, maka nilai tidak akan langsung muncul ya. Nilai dari inputan kita ini tidak akan langsung muncul sebelum kita klik eksekusi itu ya. Oke, kita buka, kita cek hasilnya apakah berhasil. Nah, kosong kan ya, di nilai data di sini kosong. Nah, dia akan aktif, akan muncul ketika tombol eksekusi ini kita klik. Nah, gitu. Sehingga di sini kalau kita melakukan perubahan 111 begini ya, maka di bawah juga akan berubah ketika kita tekan tombol eksekusi. Oke ya. Di sini juga umpama minusnya 8. Nah, maka di sini juga akan berubah ketika kita tekan tombol eksekusi. Nah, demikian cara untuk menambah button eksekusi ya. Dan saya rasa ini kayaknya perlu ditambah satu button lagi ya. Button apa ya? Button hapus ya. Artinya kalau kita ingin rubah, kita hapus dulu bagaimana? Ini kan hanya bisa eksekusi ya, kita tambah button. Nah, ketika kita nambah button, nambah tombol, berarti kita kan nambah layout ya. Nah, karena kita kemarin sudah belajar sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa lebih cepat untuk belajarnya ya. Kalau kita nambah layout, nambah tampilan, nanti kita buka res layout, dan di activity menu kita aktifkan. Kita butuh nambah satu tombol lagi gitu. Nah, kita tinggal copy saja karena kita kemarin sudah buat ini ya, copy saja. Nah, copy paste. Nah, kita kemudian ganti ID-nya, ini bukan eksekusi, kita ingin buat tombol hapus. Nah, kita ID-nya buat BTN hapus. Di sini juga di teksnya ganti hapus. Nah, kita cek dulu hasil tampilannya seperti apa. Nah, ini kan atas bawah, kayaknya kalau atas bawah itu terlalu makan tempat gitu ya, kita buat berdampingan. Nah, ketika kita buat ini menjadi berdampingan, ini kita butuh yang namanya linear layout lagi, kita butuh bungkus lagi karena ini tidak mau mengikuti bungkus yang pertama ya. Bungkus yang pertama, linear layout yang pertama, ini kan orientasinya vertikal. Kalau berdampingan itu kan orientasinya adalah horizontal. Karena nggak bisa, kita tambah di sini linear layout. Nah, jadi kita buat bungkus di dalam bungkus gitu. Buat label di dalam label linear layout. Kita copy saja ini di atas atributnya. Lah, ini namanya atribut ya, apa yang ingin kita tampilkan seperti apa. Nah, begini. Paste. Cuman kemudian ini orientasi kita rubah horizontal. Kemudian bungkus ini ditutup. Nah, kita kan mau nutupnya di sini bungkusnya. Tutup dengan apa? Dengan linear layout lagi. Nah, kemudian jangan lupa dalam button ini width-nya jangan match parent lagi. Ya, kalau match parent nanti nggak bisa tampil kita, karena match parent itu full layar, sedangkan ini kita ingin membagi dalam layar itu dalam satu baris ada dua tombol. Nah, gitu ya. Kalau match ini berarti ya dia memenuhi satu baris gitu. Nah, ganti wrap supaya mengikuti, menyesuaikan dengan tulisan hapus dan eksekusinya. Kita lihat tampilannya apakah sudah sesuai. Nah, begini gitu ya, sudah jadi. Ada eksekusi, ada hapus. Jarak sudah cukup lah, tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh, gitu ya.
Mungkin karena ini ada margin ya, margin left 20. Ini margin left-nya, margin right, karena ada sama-sama margin. Kita hapus satu. Takutnya nanti HP kita, aplikasi ini kita kirim ke HP yang layarnya kecil, jadinya numpuk-numpuk. Jadi mending begini, salah satu antara rek dan rek. Nah begini aja nggak apa-apa. Oke, ini cuman fungsinya belum bisa berfungsi ya karena belum masuk coding. Nah, untuk masuk coding ya kita tambah dulu di sini deklarasinya. Button ini bukan hanya ada button eksekusi, tapi juga ada button hapus. Nah, sudah ya kita deklarasikan. Setelah kita deklarasikan, kita panggil, kita sambungkan dengan yang ada di menu layout. Sehingga kemudian tinggal klik sampai dengan find view by ID r.id. button hapus. Nah, ini berarti sudah tersambung dengan yang ada di layout. Kemudian kita akan membuat ini berfungsi untuk menghapus hasil. Nah, kita masukkan listener buttonnya. Kita taruh di bawah ini button yang pertama tadi di sini. Nah, di sebelum on create ditutup, kita paste, cuman namanya kita ganti, jangan lupa ganti nama. Ini bukan button eksekusi, ini button hapus. Ya, kalau nggak diganti nanti ya sama saja nggak bisa menghapus. Isinya button hapus apa, kan begitu. Ya, sebelum diisi kita tutup saja dulu kurawalnya. Ini kurawal pertama, kurawal kedua, terus kurung. Nah, kita mau membuat tampilan data ini kosong. Nah, jadi ini kita tulis lagi. Ini aslinya apa namanya, rekayasa tampilan begitu ya, bukan menghapus, cuman ya membuat set baru. Tutup titik koma lah. Artinya nanti ketika tombol hapus selesai ditekan, maka tampilan data ini isinya kosong. Begitu. Oke, kita coba run kembali. Apakah berhasil atau malah error? Update. Buka. Ya, jadi dalam tutorial ini agak cepat penyampaiannya karena saya rasa kemarin sudah dicoba secara pelan-pelan. Kalau kemarin sudah berhasil, kita kan cuma tinggal nambah button copy paste, dan ternyata ada yang tidak betul, tidak bisa, ada yang error. Dua-duanya tidak berfungsi atau dua-duanya jadi berfungsi. Apa yang terjadi kita lihat. Button eksekusi ketika diklik ini mungkin ya view tampilannya yang nggak boleh sama, mungkin ini BTN hapus, BTN eksekusi, on click listener, kemudian di sini sama set data. Coba lagi kita berubah ID yang kedua, mungkin karena ID-nya sama dan metodenya public, jadinya antara menampilkan dan menghapus. Setelah tampil dihapus sehingga semua sama-sama tidak bisa tampil. Kita coba eksekusi. Ternyata tombol eksekusi tidak berfungsi di sini. Ini apa yang error ya? Oke, kita coba dulu nonaktifkan tombol hapus, kita nonaktifkan dulu ya. Masa ditambah karena di kopas kemudian berfungsi sama. Tadi sudah bisa, kita tag. Oh, sebentar.
Sebentar, ada yang salah sepertinya. Coba apa kita lihat dulu, kita cek. Ada listener yang belum dipanggil. Bentar. Kita kembali lagi ke sini. Kita tadi sudah buat button eksekusi, button hapus. Di sini juga sudah dipanggil ya, button hapus, button hapus. Pastinya sudah tersambung. Tapi kenapa malah tidak bisa ya? Kita coba. Ini mestinya tidak ada masalah ini. Kenapa perhitungannya nggak jalan? TV data ini sudah dihapus, mestinya aman. Cek lagi. Update, buka, eksekusi. Tombol ini nggak jalan. Oh, bentar. Ada yang kelirukah di main activity tadi? Di file layoutnya? Ini BTN hapus, eksekusi ID, nggak ada yang salah. Hapus bener. Tapi kenapa malah nggak fungsi ya? Bentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya pause dulu, ada azan untuk mencari masalahnya. Sambil saya cek, tadi masalahnya karena saya nambah bungkus. Tapi mestinya ini nggak ada masalah di bungkus sih. Nambah linear layout gitu ya. Ya, kita coba sekarang. Kita buatlah linear layout yang satu jalur dulu. Mungkin ini linear layoutnya kurang, sehingga ini kita buat secara vertikal mengikuti satu labelnya, sehingga ini background bukan. Kita perbaiki dulu layoutnya. Button eksekusi, white-nya ini jangan red, kita buat kita buat match saja nggak apa-apa. Tombol hapus kita juga buat match saja nggak apa-apa. Hapus white. Yang saya kira tidak terlalu panjang ternyata bisa panjang. Oh, ini marginnya tadi dihapus ya, margin right-nya kita pasang lagi 20 margin. Oke. Dan supaya nggak terlalu nempel, kita kasih margin top yang di bawah. Nah, 10 dp lumayan. Udah gitu, ini gini aja dulu untuk layout, karena tadi ada masalah kalau nambah bungkus, ada yang kurang, kayaknya coding ada yang kurang gitu aja. Kita copy lagi nih. Taruh di sini, mestinya is no problem, nothing problem. Kita pasang lagi, tambah 1, sudah begini. Jadi bisa diurut atas bawah atau langsung ditulis secara sejajar gitu aja, nggak apa-apa. TV data set tag, artinya ketika button ini diklik, maka dia akan menampilkan teks kosong begitu. Kita coba run lagi, apakah masih sama off, tidak berfungsi ketika ada tombol hapus, atau karena memang tadi kesalahan di linear layoutnya ya. Jadi nanti saya cek lagi apa masalahnya dengan linear layout, kok nggak bisa dibuat horizontal. Mestinya bisa. Kita cek eksekusi dulu.
Oh, ternyata masalah di sini ya. Masalah ketika ditambah button hapus nggak bisa malah jadi nggak berfungsi. Oh, button eksekusinya ini ada 2, ini belum diganti. Button hapus namanya. Ini view-nya kita rubah aja. Hapus dan map. Oke, kita run lagi. Apakah masih error juga? Atau bukan error sih ya, nggak mau berfungsi tombolnya. Ya error, bug namanya, bukan error. Error itu ada yang nggak sesuai. Cek, nah muncul. Cek hapus, nah muncul. Oke, begitulah kurang lebihnya. Kita buat secara vertikal dulu. Nanti kita coba bagaimana membuatnya secara horizontal. Mestinya sih bisa ya, kemarin bisa, cuman ini mungkin ada coding yang kurang. Oke ya, eksekusi hapus. Jadi kalau umpama kita ganti bujur, kita ada di 113 dan lintang tempat ada di bukan time zone di min 8. Nah, kita eksekusi, jadinya tetap aja 24 derajat ya, cuman hanya beda di selisih bujur. Kemudian hapus. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk memfungsikan tombol hitung ataupun kemudian nanti hapus, eksekusi dan hapus. Untuk selanjutnya kita akan coba nanti menampilkan bagaimana lokasi ini ya, yang Surabaya ini lokasi bisa kita tampilkan juga, dan time zone dan yang lain-lain di sini ini nanti bisa tampil juga di tampilan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik, saya akhiri. Semoga bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.